Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, ya, Pak Teguh Dwi Arianto dari SMA Negeri 1 Rongkop. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ini merupakan KD pertama, ya, kurikulum khusus COVID selama masa pandemi COVID-19. Jadi KD pertama kita akan belajar tentang flora dan fauna. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Oke, ini jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, ya. Jadi kalian tahu konsep dasar flora dan fauna itu apa sih, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, sebelumnya kita masuk materi, kalian perhatikan gambar ini. Ya, di sini ada berbagai tumbuhan, ya. Ada berbagai tumbuhan yang ada di negara kita, di Indonesia. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan flora? Jadi flora itu apa? Setelah kalian melihat gambar ini, coba diamati. Nah, betul. Jadi flora itu keanekaragaman, ya, tumbuhan atau tanaman yang tersebar di berbagai wilayah, ya. Jadi negara kita negara tropis, negara yang memiliki atau mendapatkan sinar matahari yang cukup baik sehingga berbagai jenis tanaman itu nanti akan tumbuh di negara kita. Bisa kalian amati di sekitar rumah kalian, itu ada berbagai macam tanaman juga. Nah, silakan kalian bisa catat di buku kalian atau di notes kalian, ya. Tanaman-tanaman apa sih yang ada di sekitar rumah saya? Nah, itu. Oke, cukup jelas ya flora itu apa, ya. Jadi flora itu tanaman, ya, tumbuhan. Kemudian lanjut. Kemudian yang kedua, kalian amati gambar berikut. Ya, di sini ada berbagai macam hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, apa sih fauna? Nah, berarti apa fauna itu? Kira-kira apa fauna? Nah, betul sekali, ya. Jadi keanekaragaman hewan-hewan, ya, binatang, ya. Kalau bahasa Jawa niki kewan, ya, yang ada di suatu wilayah, ya. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hewan yang luar biasa, ya. Ada komodo, terenggiling, merak, ya, ada jenis ikan-ikan juga, burung-burungan, orangutan dan sebagainya. Nah, itulah konsep dari fauna. Nah, ini flora dalam bahasa Latin, ya, artinya alamat tumbuhan atau nabata. Flora diartikan sebagai tanaman maupun sekelompok tanaman. Ya, ini saya kira juga cukup jelas. Kemudian fauna, ya, fauna berasal dari bahasa Latin fauna yang berarti alam hewan, ya, tadi sudah kalian pahami. Sekarang pertanyaannya, ya, mengapa di Indonesia, ya, ada berbagai macam tumbuhan atau tanaman serta ada berbagai macam hewan, ya. Apa yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, ya? Apa kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, ini. Jadi faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Jadi mengapa di suatu tempat itu tumbuhannya berbeda-beda, tanamannya berbeda-beda, hewannya juga berbeda-beda. Nah, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi? Ya. Jadi di sini ada 4 faktor, diingat-ingat, ya. Ada faktor iklim, kemudian ada faktor edafik atau tanah, kemudian ada faktor topografi, dan ada faktor biotik atau makhluk hidup. Nah, 4 faktor inilah yang menyebabkan
di suatu tempat itu hewannya dan tumbuhannya itu berbeda-beda. Nah, sekarang kalian amati lingkungan sekitar Anda. Ya. Kira-kira tanaman yang ada di sekitar Anda itu tanaman apa? Kemudian hewan yang dominan atau hewan yang ada di wilayah Anda itu apa? Nah, mengapa tanaman dan hewan tersebut ada di wilayah Anda? Nah, silakan Anda bisa tuliskan di kolom komentar nanti. Ya, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, kita bahas. Yang pertama faktor iklim ya. Iklim meliputi satu suhu ya. Suhu itu panas dinginnya suatu benda atau tempat atau objek ya. Jadi suhu. Suhu dipengaruhi oleh apa? Betul sekali, matahari ya. Sinar matahari. Tempat yang memiliki sinar matahari yang banyak, suhunya akan semakin panas ya. Ketinggian juga mempengaruhi ya. Semakin tinggi suatu tempat, suhunya itu biasanya semakin dingin. Kalau kalian pernah naik gunung ya, ada yang hobi naik gunung ya, bukan gunung Rongkop loh ya. Kalau di Rongkop itu bukit ya. Gunung misal Merbabu, Merapi ya, itu. Kalau kalian naik ke suatu gunung, itu semakin tinggi tempat yang kalian daki, maka suhunya akan semakin dingin. Nah, itu suhu dipengaruhi oleh itu ya. Kemudian kelembapan udara ya, banyaknya uap air yang terkandung ya. Lembab atau tidaknya suatu tempat itu mempengaruhi tanaman juga ya. Oh iya, suhu. Setiap tanaman ya dan hewan itu bisa hidup di suhu masing-masing. Tidak setiap hewan itu bisa hidup di semua suhu. Contohnya misal di negara tropis ya, negara yang cukup panas, beberapa tanaman yang cocok misalnya ada padi ya, ada kelapa. Ya, itu cocok di daerah tropis, tapi tanaman tersebut tidak cocok di daerah dingin. Misalnya di daerah Eropa ya, kebanyakan pohon cemara, hutan pinus. Nah, itu cocoknya di daerah dingin. Hewan pun sama. Saya kasih contoh misal hewan di negara tropis. Misal kita lihat contoh sehari-hari aja. Sapi ya. Sapi itu kalau kalian amati, kalau dia ditaruh di ruangan terbuka dan mendapat sinar matahari cukup, sapi itu akan cepat besar. Berbeda ketika dia hidup di Eropa mungkin ya. Sapi itu tidak terlalu cocok, di iso kademen ya. Katisen ya, bisa-bisa malah mati juga. Nah, kalau di daerah kutub misalnya, hewan yang cocok adalah yang memiliki bulu tebal, misalnya beruang. Nah, itu setiap hewan, setiap tanaman tidak bisa hidup di segala suhu ya. Mereka punya kriteria masing-masing. Kemudian kelembapan udara. Ya, kandungan uap air di udara. Misalnya daerah yang lembab sama daerah yang kering, yaitu hewan dan tumbuhannya juga berbeda. Kalian amati, misal daerah tumbuhan kering, misal di gurun pasir itu ya, itu tanamannya misal kaktus ya, karena dia bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Di gurun pasir ya, talok ra iso urip ya. Tumbuhan-tumbuhan tropis mati kalau ini, gedang barang ya, pisang itu kalau terlalu panas juga tidak baik ya. Jadi punya kriteria masing-masing. Kemudian hewan di gurun pasir misal yang kering ya, itu misal ada kadal. Kalau kalian pernah lihat kartun Oscar itu ya, nah itu contohnya. Berbeda daerah lembab ya, tanaman daerah lembab misalnya yang bisa hidup ya, jamur ya, lumut ya, itu seperti itu. Hewannya juga berbeda ya. Kemudian curah hujan. Nah, curah hujan juga mempengaruhi tanaman dan hewan. Semakin tinggi curah hujan, ya, tanaman yang hidup akan semakin beragam. Contohnya, ya, hutan hujan tropis daerah Sumatera, ya. Di daerah Sumatera itu banyak terjadi hutan-hutan. Kemudian kalau curah hujannya kering, ya, itu juga tanamannya sedikit, yang tumbuhannya rumput-rumput, misal. Itu akan mempengaruhi hewannya ya. Semakin banyak tanaman, hewan yang akan ada di situ juga semakin beragam. Semakin sedikit tanaman, hewan yang akan di situ juga semakin sedikit.
Nah, itu pengaruhnya. Kemudian ada angin. Ya, angin ini juga mempengaruhi. Jadi angin itu bisa membantu menyebarkan tanaman atau hewan, ya, membantu penyerbukan, ya, membantu membawa misalnya ya penyerbukan tumbuhan mangga misal, ya. Kemudian karena di situ ada mangga, maka akan ada hewan yang hidup di situ, misal yang memakan mangga, codot, misal kelelawar, ya, itu. Nah, itu satu faktor, ya, faktor iklim, diingat-ingat, ya. Faktor iklim berkaitan dengan cuaca atau iklim itu ada suhu, kelembapan, curah hujan, angin. Ini mempengaruhi sebaran flora dan fauna di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, tanah. Tanah juga berpengaruh terhadap keberagaman tanaman atau jenis-jenis tanaman yang ada di situ. Juga hewannya, ya. Tanah di sini yang dimaksud adalah tekstur tanah, ya, struktur tanah, dan pH tanah atau keasaman tanah. Maksudnya gimana, Pak? Jadi tanah itu yang pertama tekstur, ya. Kalau kalian pernah megang tanah, ya, tanah pasir dengan tanah liat itu ketika dipegang itu berbeda. Ya, kalau pasir agak kasar-kasar butirannya sedikit, kalau liat itu licin biasanya. Itu juga akan mempengaruhi kesuburan suatu tanaman, ya. Tanaman kalau terlalu banyak liat, telempung, ya, kalau ketika dia kering akan keras tanahnya. Nah, itu tanaman juga akarnya tidak akan tumbuh maksimal, itu mempengaruhi keberagaman tanaman juga. Kemudian kalau teksturnya berpasir misal, ya, tanaman yang bisa hidup di berpasir kan nggak bisa nyimpen air, ya. Kalau lempung itu bisa nyimpen air, jadi kalau musim hujan itu dia bisa menampung banyak air. Kalau pasir itu dia meloloskan air. Itu juga akan mempengaruhi jenis tanamannya seperti itu. Kemudian lanjut, struktur tanah. Maksudnya struktur tanah itu apa, Pak? Misal ini, ya. Ya, struktur tanah ada yang kalau gampangannya itu kalau kalian tani, ya, kalau kalian ketika mau menanam itu kan biasanya dipacul dulu, ya, dipacul dulu biar tanahnya itu gembur. Nah, struktur tanah juga ada yang pejal, ya, ada yang keras, ada yang granular atau berbutir-butir, ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalau tanahnya itu berbutir-butir atau granular itu atau gembur itu akan mudah tanaman itu akan subur, ya. Berbeda kalau struktur tanah itu pejal, keras, ya. Itu tanaman sulit untuk tumbuh. Seperti itu. Kemudian derajat keasaman tanah atau pH tanah. Ya, maksudnya apa, Pak? Tanah itu memiliki pH atau keasaman, ya. Kalau angka pH-nya ya itu bisa diukur dengan pH meter, ya, atau kertas lakmus, ya. Kalau pH tanahnya itu kurang dari 7, dia itu sifatnya asam. Ya, kalau lebih dari 7 dia sifatnya basa. Kalau normal itu pH tanahnya 7. Maksudnya gimana, Pak? Pengaruhnya apa terhadap tanaman? Jadi kalau asam itu tidak semua tanaman bisa subur di daerah asam. Asam itu biasanya daerah gambut, ya. Kalau kalian pernah ke Kalimantan, ya, ada hutan gambut itu. Nah, itu tanahnya biasanya asam. Tanaman-tanaman yang bisa hidup ya jarang, ya, di tanah asam itu jarang. Nah, supaya dia bisa ditanami biasanya dia dikasih kapur. Kapur itu misalnya kalau kalian lihat di sekitar kalian tuh, kalau lihat bukit, ya, atau orang sini bilangnya gunung tapi saya bilangnya bukit. Bukit kapur itu, nah itu contohnya itu gamping itu ditaburkan ke tanah yang asam. Nanti akan mengurangi derajat keasaman, nah, supaya tanaman bisa tumbuh. Kemudian kalau terlalu banyak pH-nya juga kurang baik, ya, disebut basa. Ya, tanaman yang bisa hidup di daerah yang basah itu juga sedikit. Kalau yang banyak kapurnya itu biasanya jati yang tumbuh maksimal, ya. Hutan jati itu biasanya daerah yang banyak kapurnya. Nah, supaya untuk mengurangi agar tidak terlalu basah itu biasanya ditambah belerang. Ya, ditambah belerang. Nah, tanah yang baik itu pH-nya mendekati 7 atau 7 itu berarti subur dia.
Seperti itu ya. Nah, tadi ya ada tekstur, ada struktur, ada keasaman. Ini mempengaruhi jenis tanaman yang akan tumbuh di daerah tersebut. Kalau jenis tanamannya berbeda, maka hewannya juga akan berbeda. Jadi semua itu saling keterikatan ya, saling nyambung-menyambung. Jadi hewan juga dipengaruhi oleh tanaman, tanaman juga membutuhkan hewan untuk misalnya untuk penyerbukan dan sebagainya. Kita masuk ke faktor yang ketiga ya, ada faktor topografi. Nah, topografi itu meliputi ketinggian dan kemiringan. Jadi ketinggian suatu tempat, ya tinggi rendahnya suatu tempat, itu akan mempengaruhi jenis tanaman yang akan tumbuh di daerah tersebut. Kalian amati aja tanaman di daerah pantai. Dengan tanaman kalau kalian pernah naik ke gunung atau bukit, ya, itu ke jenis tanamannya juga berbeda-beda. Di daerah yang datar dengan dataran tinggi itu juga berbeda. Karena apa? Ini tadi, ketinggian akan mempengaruhi suhu, tekanan, dan kelembapan. Ini akan mempengaruhi perbedaan jenis tanaman, ya. Kemiringan juga, daerah miring ya, misal kalau kalian pernah main ke Magelang ya atau Wonosobo itu juga tanamannya berbeda. Misal tanaman daerah dingin, daerah Wonosobo terkenal dengan produksi kentang ya. Kalian nandur kentang, kentangnya bukan kentang yang biasa kalian makan ya. Kalau di daerah Rongkop itu kentangnya kan kecil. Ya, kalau ini kentang yang biasa untuk sambal kentang itu, ya kentangnya yang besar-besar itu. Nah, itu biasanya daerah dingin. Itu kalau kalian tanam di daerah kita, ya daerah yang relatif datar dan suhunya juga panas, itu tidak subur. Mungkin kentang itu bisa tumbuh tapi tidak bisa maksimal, tidak bisa besar. Jadi rugi petani kalau kita nandur kentang di sini. Nah, misal contohnya seperti itu. Ada banyak jenis tanaman yang dipengaruhi oleh ketinggian. Hewan juga sama ya. Hewan yang biasa hidup di ketinggian dan di dataran rendah itu juga berbeda-beda jenis hewannya. Burung itu juga berbeda-beda. Ya, burung di ketinggian, burung di daerah dataran rendah itu juga berbeda. Nah, itu faktor topografi atau ketinggian ya. Kemudian kita faktor yang terakhir yaitu faktor biotik atau tumbuhan hewan manusia. Pak, pengaruhnya apa terhadap sebaran flora dan fauna di Indonesia? Jadi tumbuhan, hewan, dan manusia ini dinamikanya bisa mempengaruhi sebaran dari flora dan fauna itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya hewan. Ya, ini ada seekor lebah yang membantu proses penyerbukan. Nah, lebah ini juga berperan dalam persebaran flora dan fauna. Tanpa adanya lebah, ya bunga itu juga akan terganggu. Ya, proses untuk menjadi bunga itu akan terganggu. Kemudian misal kalian penyerbukan itu tanpa bantuan hewan, buah tidak akan terjadi. Kalau buah tidak terjadi, misal saya ambil contoh mangga. Ketika mangga masak, ya ketika dia belum jadi buah, dia tidak akan bisa memperbanyak dirinya karena mangga itu kalau tanpa campur tangan ya, kan dia bereproduksi dari bijinya itu. Ketika dia bisa berbuah, masak kemudian jatuh, akan tumbuh mangga yang baru. Itu misal contohnya. Kemudian manusia juga, misalnya mangga tadi. Kalau dengan bantuan manusia ada teknologi namanya cangkok ya atau stek. Nah, itu juga manusia berperan dalam menyebarkan flora dan fauna. Ya, itu tadi contoh yang flora. Misalnya hewan. Manusia membawa burung atau mamalia tertentu dari suatu wilayah dipindahkan menggunakan mobil, disebarkan di wilayah lain. Nah, itu contoh peran manusia dalam menyebarkan flora dan fauna. Oke. Itu tadi materi yang sudah saya paparkan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora atau tanaman ya dan fauna di Indonesia atau hewan. Diingat-ingat ya, yang pertama ada faktor iklim, kemudian ada faktor edafik atau tanah, kemudian ada faktor topografi, kemudian ada faktor
biotik. Nah, keempat faktor inilah yang mempengaruhi mengapa di suatu wilayah itu hewan dan faunanya berbeda-beda dan beraneka ragam dan mempengaruhi sebarannya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Silakan tuliskan di kolom komentar inti dari pembelajaran hari ini. Salam sehat, selalu jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.